kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Shalom, salam dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Hari demi hari yang terus kita lalui adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tiada henti-hentinya kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Hingga pada pagi hari ini kita bersyukur kita kembali mendapat kesempatan diperjumpakan dalam saat teduh pagi ini untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita menjalankan berbagai tugas tanggung jawab kita, rutinitas hidup kita pada pagi hari ini. Tentu berbagai dinamika kehidupan terus mewarnai kehidupan kita. Namun semua dinamika kehidupan itu, marilah kita menjalaninya dalam kendali kuasa dan kasih Tuhan. Biarlah dalam apapun situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani, kita tetap berjalan terarah pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami diberikan kesempatan pagi ini diperjumpakan dalam kasih dalam saat teduh pada pagi hari ini bersama dengan segenap saudara-saudara kami dimanapun berada. Sebelum kami menjalani kehidupan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami. Biarlah kami dapat mengerti firman-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami yang Tuhan percayakan untuk kami jalani hari demi hari. Bersabdalah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan kita renungkan pada kesempatan pagi ini, saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, memelihara dalam hidupnya, terlebih ketika mau melakukannya dalam kehidupan yang masih dipercayakan Tuhan untuk kita jalani. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca akan kita renungkan bersama dalam tuntunan tema Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, sebuah uluran tangan tentu akan lahir dari sebuah kepekaan yang berbelas kasih. Orang yang berbelas kasih akan sangat sensitif dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kemudian mewujud dalam uluran tangan yang memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, Yesus tentu sangat mengasihi murid-muridnya, dan dia begitu peka dengan kebutuhan mereka. Perhatikan cerita ini. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang bersama dengan murid-muridnya, Yesus lalu kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang. Namun siapa sangka, perjalanan yang diperintahkan sendiri oleh Yesus akan mendapatkan masalah besar di tengah perjalanan. Gelombang yang disebabkan oleh angin sakal mengombang-ambingkan perahu yang mereka tumpangi. Celakanya adalah Yesus sedang tidak berada bersama-sama dengan mereka. Sementara gelombang yang sangat dahsyat itu sungguh-sungguh di luar kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Tentu mereka sangat ketakutan. Bahkan oleh karena rasa takut yang sudah sedemikian menguasai mereka, akhirnya apa yang terjadi? Rasa takut itu membuat mereka gagal untuk mengenali Yesus. Ketika Yesus hadir untuk menolong mereka berjalan di atas air, bahkan mereka menyangka bahwa yang datang kepada mereka itu adalah hantu. Bahkan setelah Yesus memperkenalkan dirinya, mereka pun belum yakin betul bahwa itu adalah benar-benar Yesus. Maka Petrus ingin memastikannya.
dan menawarkan dirinya untuk datang kepada Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus memanggilnya untuk datang. Petrus pun melakukannya dan dia berhasil berjalan di atas air. Namun ketika keyakinannya kepada Yesus mulai goyah oleh tiupan angin, dia pun mulai tenggelam. Untunglah, seketika dia teringat dan berseru kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah." Maka segera Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Tangan Yesus yang terulur adalah sebuah bukti kasih yang tiada pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya tenggelam dalam gelombang kehidupan. Perhatikanlah, Yesus sendiri yang memerintahkan perjalanan itu. Tentulah kita akan berpikir, ketika Yesus yang memerintahkan perjalanan kita untuk kita jalani dalam kehidupan ini, maka kita akan terhindar dari segala tantangan dan rintangan dalam perjalanan kita dalam hidup ini. Ternyata tidaklah demikian. Gelombang kehidupan dalam berbagai bentuk senantiasa menghampiri kita untuk membuat kita menyadari diri kita, betapa kecilnya kita dan betapa terbatasnya kita, betapa tidak berdayanya kita menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Maka seharusnya lah kita menjalani kehidupan dengan kebergantungan sepenuhnya kepada Dia, Tuhan kita yang maha besar, yang tak terbatas itu. Bayangkanlah para murid. Beberapa di antara mereka adalah mantan nelayan. Tentulah gelombang lautan bukanlah hal yang baru bagi mereka. Namun, betapapun pengalaman dan piawainya mereka berlayar di tengah badai yang bergelora, ternyata mereka tetaplah manusia yang terbatas, yang membutuhkan pertolongan yang melampaui dirinya. Dan bahkan pertolongan yang melampaui kuasa dari badai yang bergelora itu. Kuasa itu tak lain adalah Dia, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah, betapapun kemampuan kita dalam berbagai bidang, pengalaman kita yang sangat mumpuni, bahkan berbagai perangkat kehidupan yang sangat lengkap, ada saatnya kita menghadapi goncangan gelombang kehidupan yang tak mampu kita kendalikan. Tetapi meskipun demikian, jangan pernah takut. Dia yang datang meneduhkan gelombang yang menghempaskan para murid, Dia pula lah yang akan datang senantiasa meneduhkan gelombang kehidupan yang kita hadapi. Dia mengulurkan tangan kasih-Nya kepada mereka yang berseru kepadanya. Dia tidak membiarkan kita tenggelam dalam derasnya gelombang kehidupan. Dan Dia tidak akan membiarkan bahtera yang kita tumpangi ini hancur oleh derasnya tiupan badai. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang kekasih, bahtera itu adalah diri kita. Bahtera itu adalah keluarga kita. Bahtera itu adalah pekerjaan kita. Bahtera itu adalah persekutuan kita. Dan bahtera itu adalah bangsa dan negara kita. Gelombang seperti apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Tentu masing-masing kita mengalami gelombang kehidupan yang berbeda-beda. Namun yang harus pasti adalah jangan pernah membiarkan bahtera kehidupanmu terombang-ambing oleh kendali dirimu sendiri dan kemampuanmu sendiri yang teramat terbatas. Ingatlah kata Yesus kepada murid-muridnya, tenanglah, Aku ini, jangan takut. Dia mengulurkan tangannya kepada kita untuk kita pegang teguh, supaya kita tidak kehilangan kendali dalam kebinasaan. Tetapi Dia sang penguasa atas segalanya akan mengendalikan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Selamat berselancar
dalam bahtera kehidupan. Tangan Tuhan terulur untuk menolong setiap kita yang menjalani berbagai gelombang kehidupan ini. Salam kasih dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa mengulurkan tangan kasih-Nya kepada setiap kami dalam berbagai situasi kehidupan kami, sehingga kami terus menjalani kehidupan ini dan kami boleh senantiasa menikmati kasih-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu telah kami dengarkan pagi ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami, untuk terus bersandar pada Dikau, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Meski di tengah-tengah berbagai goncangan gelombang kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, tuntun dan peliharakanlah kami. Berkati kami senantiasa, berikan kesehatan yang cukup. Terlebih berikanlah kami hikmat-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, mengendalikan bahtera kehidupan kami, dan mengarahkannya pada jalan-jalan yang Engkau kehendaki, sehingga seluruh perjalanan kehidupan kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan kami yang berdoa kepada-Mu. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih telah bersekutu dalam saat teduh pada pagi hari ini bersama Jemaat Ebenezer Bekasi edisi Jumat 24 Juli 2020. Salam kasih kepada kita sekalian. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kita dalam seluruh langkah perjuangan kehidupan kita. Amin.